Ortodoks itu adalah agama Kristen mula-mula yang berdiri pertama kali tahun 33 atau di abad pertama oleh Rasul Petrus dan berasal dari dunia timur, dari Yerusalem, Israel. Jadi merupakan sebetulnya Ortodok itu Kristen Ortodok ya tepatnya ya. Kristen Ortodok itu merupakan gereja mula-mula atau gereja purba, sama dengan Katolik, sama-sama purba. Ya. Populer gitu Kurang di populer Indonesia. ya. Pertama saya rasa karena faktor masuknya di Indonesia belum lama ya. Kurang lebih baru 30 tahun. Kalau dibanding Kristen Protestan yang dibawa Belanda kan minimal sudah 350 tahun. Artinya dengan keberadaannya sudah lebih lama pasti lebih banyak dikenal. Nah kalau Ortodoks ini memang tipenya kan istilahnya kayak di Indonesia kayak gereja rumah. Oke, nama aku Ivana Tisha, biasa dipanggil Ivana. Aku umur 21 tahun, mahasiswa semester 6, Fakultas Hukum Undip, angkatan 2021. Kalau boleh tahu, Aku tahu Ortodoks itu kurang lebih 2 tahun yang lalu, itu juga dari orang tua aku yang ngenalin ajaran itu ke aku. Sebelumnya itu aku juga Kristen, cuma kayak beda aliran. Sebelumnya itu Kristen karismatik. Aku itu kalau Kristen karismatik biasanya firmannya itu dari persepsi pendeta itu sendiri. Cuma kalau Ortodoks ini lebih kayak langsung dari ajaran Alkitabnya, jadi nggak ada persepsi dari pendeta gitu. Sebelumnya karena aku kurang tahu Ortodoks, mungkin Kristen yang lama gitu loh, Kristen awal-awal gitu. Maksud-maksudnya selamatkan kami Allah yang telah bangkit dari mati.
di Indonesia kurang lebih tahun 98 kalau nggak salah ya. Itu Romo Episkop Daniel dulu juga berasal pertama dari Muslim, lalu ke karismatik. Saat di karismatik dia Romo Daniel itu dapat tugas belajar ke Korea. Setelah belajar di Korea, baca suka karena memang hobinya Ramadan itu membaca. Setelah selesai, baru Romo Episkop Daniel kembali ke Indonesia, tapi saya kurang tahu ya, lupa tahun berapa kembalinya. Itu sambil sebagai dosen di Amerika. Lalu sekarang Romo Episkop Daniel sudah benar-benar tinggal di Indonesia dan belum lama ditahbis sebagai episkop yang pertama kali di Indonesia, anak bangsa, episkop anak bangsa yang pertama kali, dan wilayahnya meliputi wilayah Asia Timur termasuk Di Indonesia gitu. ya. Memang gereja Ortodoks, Kristen Ortodoks dan Kristen Katolik memang gereja purba, sama-sama purba, sama-sama mula-mula. Cuma kalau Katolik kan sudah lama di Indonesia, Iya. dia dibawa mungkin malah sebelum penjajahan sudah masuk. Dan sebetulnya Ortodoks itu sudah masuk di Indonesia tahun berapa? Masih ada peninggalannya di daerah Sumatera. Tapi saat itu, kalau tidak salah ya, saya bacanya agak melayani orang-orang yang pendatang saja. Nah, setelah para pendatang ini pergi, ya sudah, bisanya tidak berkembang. Sebenarnya sudah datang dulu. Tahu saya tetap lupa ya, tepatnya lupa. Tapi di Sumatera masih ada peninggalan, masih ada. Nah, secara resmi gereja Ortodoks masukan baru 30 tahun. Iya. Gereja Ortodoks memang tipenya gereja kecil ya, kayak kalau mungkin kalau di Islam tuh kayak gerejanya kayak musola, Oh, iya. kecil-kecil, bukan Langgar. masjid ya, Iya. kayak langgar. Kayak yang aku udah bilang tadi, biasanya kan kayak teman-teman nanya, Van kamu sebenarnya Kristen atau Katolik gitu. Aku bilang, oh enggak, aku Ortodoks sekarang. Nah dari situ aku kenalin ke teman-temanku agama ini gitu. Yang diajarkan Ortodoks itu apa ya? Ajaran itu murni dari ajaran para rasul yang dari zaman-zaman dulu. Jadi nggak ada masukan-masukan gitu loh dari tafsiran-tafsiran. Oke. Sebenarnya kalau masalah belum banyak yang dikenal itu nggak masalah. Cuma yang kami pentingin itu adalah bagaimana ajarannya itu sendiri mengenai tafsirannya, karena dari kami itu nggak ada tafsiran-tafsiran. Christos anesti ek nekron, thanaton patisas, και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενον. Lagi men Kamu ngapain, Nu? ngetes cuy. Ini buat BTS, Nu. Oh, Dadah dulu dong. Kegiatan bulu. info lagi syuting bang. Silakan Mas, monggo santai ini ngomong-ngomong santai ini ceritanya sejarah ortodok kan. Itu Romo Kristus